Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Untuk lebih berkahnya kaji kita, mari kita bersama-sama mengawali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, pagi ini kita ingin merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan seputar ibadah. Di mana kita dalam satu hari, dalam sholat kita selalu menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Nah, bagaimana agar ibadah kita itu memang betul-betul seperti yang diperintahkan dalam surat Al-Fatihah ini, yaitu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, secara kebahasaan, ibadah itu maknanya ketundukan dan kepatuhan. Nah, dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ibadah, kita mendapatkan yang pertama, kesan perintah ibadah itu berkaitan dengan Allah yang Maha Pencipta. Allah Sang Maha Pencipta. Ya, ini misalnya kita lihat di surah nomor 2, surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Monggo, ada yang sudah siap? Baik, saya mulai saja. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan juga orang-orang sebelum kamu. Perintah beribadah dikaitkan dengan penciptaan kita sebagai makhluk, bukan hanya kita, tapi juga orang-orang sebelum kita. Ungkapan ini juga menandakan bahwa ada kesamaan antara kita dengan orang-orang sebelum kita sejak pertama diciptakan, yaitu sama-sama makhluk, dan makhluk itu namanya manusia. Maka kalau ada yang mengatakan kita ini bersaudara, yaitu saudara sekemanusiaan, itu tidak ada salahnya. Benar adanya, kita memang sama sebagai makhluk, sekaligus sebagai sesama manusia. Nah, itulah mengapa Allah perintahkan kita ibadah, hakikatnya kita ini adalah makhluk. Dan Allah adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Sehingga kalau ada orang yang menuhankan selain Allah, pasti itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Bukan hanya dari segi syariat, tapi dari segi akal sehat nggak bisa. Bagaimana mungkin orang yang sesama diciptakan kok dituhankan? Ya. Dia nggak menuhankan orang, tapi menuhankan misalnya apa? Sesuatu yang keramat, apakah itu pohon, apakah itu patung, berhala, itu lebih nggak masuk akal lagi. Karena apa? Allah menyatakan yang di langit dan di bumi itu juga ciptaannya, maka sembahlah itu hanya kepada Allah. Ini yang ditegaskan di surah nomor 19, surah Maryam, ayat yang ke-65, di mana Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Itu dunia. Surah 19, surah Maryam, ayat yang ke-65. Monggo, Pak. Silakan, ada? Yeah. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Nah, Dialah Tuhan yang menguasai, yang memiliki, yang melindungi, membimbing langit dan bumi. Dan segala yang di antara kedua. Ya, itulah salah satu pertimbangan yang disebut di Al-Quran, mengapa kita beribadah kepadanya, menyembah hanya kepadanya, karena hakikatnya kita semua adalah makhluk. Baik.
Kemudian yang kedua, perintah ibadah ini dikaitkan dengan bahwa visi utama Allah menciptakan makhluk manusia ini adalah agar semua aktivitasnya itu bernilai ibadah. Mari kita lihat surah nomor 51, surah 51 Az-Zariyat ayat 56 dan 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Itu bunyi ayatnya. Surah 51 ayat 56 dan 57. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Ya, ayat ini dari sisi munasabahnya menarik sekali ya. Para ulama mencoba menjadikan penjelasan apa hubungannya perintah ibadah dengan pernyataan Allah, aku tidak butuh rezeki, tidak butuh makan. Ya, ini di antara kesan yang dapat kita peroleh adalah ayat ini sebetulnya ingin menyindir kebanyakan manusia itu kenapa menghabiskan umurnya dengan memikirkan dan memasukkan dalam hatinya hanya seputar urusan rezeki, urusan makan. Dan itu faktanya demikian. Penelitian itu mengatakan bahwa misalnya manusia bekerja, itu ternyata 60-70% hasil kerjanya itu ya sebatas untuk keperluan hidup, makan. Begitu. Nah, sebetulnya tidak salah. Inilah maka dikaitkan dengan pernyataan di ayat 56-nya. Yang menjadi problem adalah kalau orang itu hanya menjalani hidup itu seputar masalah mencari, ngumpul rezeki, cari makan. Maka Allah tegaskan, lah aku itu tidak butuh rezeki loh, tidak butuh makan. Bahkan aku pemberi rezeki kok. Begitu ayat 58-nya itu. Innallaha warrazzaqu. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rezeki. Kenapa wahai manusia kalian menghabiskan umur dan waktu, pikiran untuk mikirin rezeki? Sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin oleh Allah itu. Tugas kamu itu ya kemudian menjadikan aktivitas kamu bernilai ibadah. Termasuk mencari rezeki itu kalau dilakukan dengan niat yang benar, cara yang tepat, itu menjadi ibadah. Di antaranya apa? Ya kita mencari rezeki itu bukan sekedar untuk kita kumpulkan, kita nikmati kesenangan, keinginan kita. Tapi sebagai kata Al-Quran apa? Sebagai bentuk agar kita bisa beribadah kepada Allah. Melaksanakan kewajiban kita, memberi nafkah kepada keluarga. Itu niat-niat yang diajarkan dalam agama. Sehingga akhirnya bernilai ibadah. Ya. Nah, maka kemudian yang kedua, kesan yang dapat kita peroleh apa? Bahwa Allah itu tidak mungkin memerintahkan kita melaksanakan ibadah kalau rezeki nggak dijamin. Ini ibarat orang ingin membeli ya seekor burung, kemudian burung itu sampai di rumah, kok kemudian dilepas saja, nggak disiapin makan, minum, ayo kamu bunyi, kan nggak mungkin. Logikanya kalau kita ingin menikmati suara burung, ya kita siapkan kandang yang bagus, makannya, kita jaga, kita pelihara, udah wajibanmu sekarang tinggal burung bunyi. Allah juga demikian. Ketika perintahkan ibadah, pada satu sisi tidak usah mengkhawatirkan rezeki hambanya pasti telah dijamin dan pasti mencukupi semuanya untuk kebutuhan hambanya. Tapi masalahnya memang manusia itu nggak hanya punya kebutuhan, tapi juga punya keinginan. Ini yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kalau binatang itu hanya punya kebutuhan, tidak punya keinginan. Butuh makan, selesai. Maka nggak ada. Nah, ayam misalnya itu kok lembur gitu ya. Atau ngumpul-ngumpulin makanan, disimpan, nggak ada. Tapi manusia itu punya kebutuhan, juga punya keinginan. Nah, kalau kebutuhan Allah jamin karena Allah pemberi rezeki, keinginan belum tentu. Karena tidak selalu keinginan manusia itu adalah baik. Ini jadi
agar setiap aktivitas hidup kita bernilai ibadah, bukan hanya ritual ya, seperti kita melaksanakan sholat, kita puasa, kita haji, umrah, zikir, tilawah Al-Quran. Itu contoh-contoh ibadah yang mahdhah, yang ritual sifatnya. Bukan hanya itu maksudnya. Tapi apa? Dalam Islam, ini salah satu yang kita syukuri sebagai orang beriman, yaitu apa? Segala aktivitas hidup kita yang kelihatannya itu mubah saja, itu menjadi ibadah kalau kita laksanakan dengan benar. Tidur kita misalnya, niatnya apa? Istirahat. Karena badan punya istirahat. Terus kita ikuti etika tidurnya. Misalnya apa? Dengan membaca doa, kalau perlu ambil air wudhu dulu. Itu sepanjang, maaf, ngorok kita, tidur kita, itu menjadi dicatat malaikat sebagai ibadah. Ya, demikian juga aktivitas sehari-hari kita. Misalnya Pak Rusdi itu yang rajin jalan pagi, yang muterin taman di Tanah Kusir misalnya gitu. Niatnya Pak mensyukuri anugerah Allah ini supaya badan seger, supaya badan sehat, ya, terus kemudian Pak bisa melakukan aktivitas lebih baik, itu menjadi ibadah juga, gitu. Nah, itulah kita bersyukurnya, menikmati hal-hal yang diizinkan oleh Allah yang sifatnya mubah sekalipun menjadi bernilai ibadah. Maka kita itu dilatih oleh Allah agar menyenangi hal yang bernilai ibadah. Gitu. Kalau sementara orang yang tidak beriman kan mencari kesenangannya itu pada hal-hal yang mungkin maksiat, ya kan? Misalnya ada orang yang baru merasa happy, senang kalau mohon maaf ya mabuk, atau mungkin mohon maaf dugem misalnya. Ini kan aneh gitu. Padahal ada sekian banyak kesempatan kita itu dapat menikmati hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Kalau katakanlah nggak sebut perintah, dibolehkan oleh Allah. Dan itu halal, berpahala kalau niatnya benar. Kok masih ada orang yang mencarinya itu di hal-hal yang maksiat, itu kan apa? Bodoh itu ya. Maka di sini wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar semuanya aktivitas hidup manusia bernilai ibadah. Baik. Yang ketiga, dari ayat Al-Qur'an kita mendapatkan kesan bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu sedapat mungkin istiqomah kita kerjakan sampai ajal menjemput. Mari kita lihat surah nomor 15, surah Al-Hijr, ayatnya yang ke-99. Di mana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Nah, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau ajal datang kepadamu. Berarti apa? Inilah semakna dengan satu ungkapan yang sering kita dengar dibaca para khatib ya ketika khutbah Jumat misalnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu sebagai seorang muslim misalnya. Atau misalnya kita sering mendengar kata istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya, kemudian dia istiqomah, yaitu apa? Tidak pernah melepaskan sedetik pun dari hatinya akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga kemudian misalnya doa Nabi Musa, wa tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Atau walihiqna bis salihin, nanti setelah engkau wafatkan kumpulkan kami bersama orang-orang saleh. Itu semua redaksi menggambarkan betapa pentingnya kita terus menjaga diri agar sanggup untuk tetap dalam keadaan beriman, agar istiqomah termasuk dalam ibadah-ibadah. Nah, kata kunci ini berarti juga mengajarkan dalam konteks kita melaksanakan ibadah, penting untuk tidak membebani diri yang berlebihan. Ingat ya, perintah Allah bertakwa itu sesuai dengan kesanggupan kita. Mari kita lihat surah 64 ayat yang ke-16. Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa'anfiqu khairal li anfusikum.
64 ayat berapa tadi Pak? Ayat 16, Pak. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatilah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, bertakwalah sesuai dengan kesanggupan. Ada sementara yang bertanya, bukankah kita diperintahkan bertakwa itu sebenar-benarnya takwa, semaksimal mungkin? Misalnya gitu di Al-Quran kan, ittaqullaha haqqa tuqatih misalnya. Kenapa di sini dikatakan sesuai dengan kesanggupan? Begini, ayat Al-Quran tidak mungkin saling bertentangan. Tidak mungkin. Karena Allah mengatakan, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan berasal dari sisi Allah, maka sudah akan banyak sekali saling bertentangan. Tapi karena ini dari sumber yang sama, berasal dari yang sama, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, maka tidak mungkin akan terjadi perbedaan pendapat atau saling bertentangan, kontradiksi. Menyelesaikannya bagaimana? Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk bertakwa sebenar-benarnya takwa sesuai dengan kesanggupan ataupun posisi kita, konteks kita, dan seterusnya. Kita ambil contoh misalnya dalam melaksanakan ibadah ini juga, ya kan? Contohnya misalnya, kalau takwanya seorang yang dianugerahi atau diamanai sebagai pemimpin, tentu bukan menghabiskan waktu, misalnya apa, di masjid, zikir. Enggak. Takwanya seorang pemimpin itu yang memikirkan dan mengeksekusi kebijakan dapat mensejahterakan rakyat. Itu takwa semaksimalnya ke sana. Takwanya seorang yang kebetulan diamanahi dengan misalnya profesi sebagai tenaga medis, ya, nakes, ya, tenaga medis, tenaga kesehatan misalnya, apakah dokter, peran, seterusnya. Hari-hari ini, takwa mereka membantu orang yang sakit, khususnya yang terkena COVID. Takwa mereka begitu. Oh, itu yang paling maksimal sudah. Jadi bukan membaca Al-Quran, bukan berzikir. Takwanya security, misalnya satpam, atau polisi, tentara. Mereka bekerja dengan baik, melaksanakan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Itu yang disebut bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu, posisi kamu. Takwanya orang yang misalnya diberi kekayaan, anugerah kelapangan rezeki, beda dong dengan takwanya orang yang pas-pasan rezekinya. Kalau yang diberi anugerah panjang, bertakwalah sebenar-benarnya takwa itu dengan banyak berinfak, bersedekah. Nah, takwanya orang yang berilmu, yang ngajar dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan seistiqomah mungkin, dan seterusnya. Itu ya. Maka beribadah, perintah Allah kita laksanakan dengan apa? Dengan komitmen sampai ajal menjemput. Maka jangan keliru. Tapi ya kalau toh ada sedikit miskonsepsi, ya jangankan kita. Wong dulu sahabat Nabi aja ada yang begitu, ada miskonsepsi, ya akan ditegurkan Nabi. Tapi itu berkahnya menjadi hikmah buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Misalnya apa? Kasus yang menimpa, yang dialami oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu kan sahabat yang cerdas, dikasih Rasulullah. Senang Rasulullah sama beliau itu. Satu saat beliau jamaah Isya dengan Rasulullah sebagai imam tentu saja. Maka kemudian Rasulullah sebagai imam, beliau makmum. Nah, begitu selesai terus pulang ke tempat kaumnya, ya katakanlah di ya kompleknya atau di perkampungannya, beliau menjadi imam sholat Isya. Nah, tentu saja mungkin beliau juga ingin mencontoh Rasulullah, gitu kan. Apa yang dibaca ternyata surah yang panjang. Sampai ada seorang makmum yang kemudian menyatakan atau munfarokoh, keluar, terus sholat sendirian. Salam, pergi. Selesai sholat, sahabat Mu'ad terus kemudian menyatakan kepada makmum yang masih ada tuh, tadi orang munafik tuh. Orang munafik tuh, masa dia sholat memisahkan dari jamaah. Ternyata terdengar oleh orang tersebut dan beliau merasa tidak nyaman, lapor ke Rasulullah SAW. Sesampainya di Rasulullah, mendengar berita itu, terus memanggilmu atau untuk klarifikasi, benarkah yang disampaikan sahabat ini, bahwa kamu telah bacanya panjang, sehingga ini orang sibuk
punya aktivitas kesibukan sehingga akhirnya mufaroqah. Benar Rasulullah. Ketika dikonfirmasi, sahabat Mu'adz menyatakan, benar Rasulullah, saya baca, kan saya ikut Anda kalau baca panjang gitu. Apa jawab Rasulullah? Aturiduna an takuna fattanani ya Mu'adz. Apakah engkau ingin menjadikan agama ini sebagai fitnah, wahai Mu'adz? Kalau makmummu itu ada orang yang sepuh, ada anak yang terasa masih anak-anak, ada orang yang mungkin punya kesibukan, maka kamu harus pendekkan atau ringankan sholatmu. Nah, si Mu'adz baru sadar gitu. Mu'adz baru menyadari bahwa oh iya, ternyata mengikuti Rasulullah pun terkadang tidak pas dalam situasi tertentu, dalam konteks tertentu. Padahal dari segi formalnya apa yang dilakukan sahabat Mu'adz kan nggak salah, benar boleh ikut Rasulullah, tapi ternyata konteksnya nggak sesuai. Nah, ini juga dalam ibadah, maka yang penting dari poin ini untuk kita garis bawahi, kita mengenal prinsip proporsionalitas, ya. Beribadah sampai ajal menjemput, sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan proporsi kemampuan kita, jangan berlebihan. Karena kalau orang itu berlebihan, tidak akan sanggup untuk bisa istiqomah. Kalau toh kemudian mencoba istiqomah, itu akan terasa memberatkan. Padahal agama ini meringankan, membahagiakan. Rasulullah pesan, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Nafiru wala, ya, kabarkan gembira, jangan kamu ancam-ancam, atau basyira wa nazira. Ya, berikan kabar gembira dan kemudian juga kasih peringatan juga. Tapi yang diprioritaskan apa? Mempermudah dan memberikan kabar gembira. Inilah agama. Inilah Islam yang dibawa Rasulullah, mempunyai misi yang seperti, dan kalau itu yang menjadi kaidah kita, maka misi rahmatan lil alamin itu akan tercapai. Jadi agama akan menjadi rahmat, bukan menjadi beban. Menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Baik. Kemudian berikutnya yang dapat kita tangkap dari pesan-pesan ibadah di Al-Quran, bahwa ibadah itu harus kita maknai sebagai salah satu kebutuhan penting dalam hidup kita. Ya kan? Meskipun di Al-Quran kita temukan perintah-perintah, kita temukan bahkan ungkapan sebuah diwajibkan. Tapi jangan ada yang menganggap bahwa Allah membutuhkan ibadahnya manusia. Karena apa? Yang membutuhkan itu selalu makhluk, yaitu manusia. Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia, termasuk ibadah. Mari kita lihat surah 35, surah Fatir, ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah lah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Bacanya agak kencang, jelas nih. Udah ngopi ya? Ngopi dulu Pak Ustaz. Iya dong, aku juga ngopi dulu nih. Siap. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Kamulah yang membutuhkan Allah. Sedangkan Allah sama sekali tidak butuh apapun dari kamu. Jadi Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun dari manusia, termasuk ibadah. Sehingga di ayat yang lain kita temukan, kalau manusia itu enggan untuk beribadah, menolak untuk bersyukur, bukan hanya satu komplek, bukan hanya satu wilayah, bukan hanya satu negara. Al-Quran menyatakan apa? Seluruh manusia. Berarti di seluruh persada bumi ini, ya, semuanya ingkar kepada Allah. Allah nyatakan apa? Aku tetap maha kaya. Ini yang disebut di surah nomor 14 ayat yang ke-8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Itu bunyinya. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah,
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, jika semuanya mengingkari nikmat Allah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka di Al-Quran itu dikenal beberapa ungkapan yang menunjukkan segala bentuk perbuatan baik, ya, itu untuk kepentingan manusia. Sebaliknya, segala bentuk perbuatan buruk, akibatnya juga hanya akan menimpa manusia. Kita ambil contoh, ada 3 ungkapan kasus ya, meskipun banyak sebetulnya. 3 saja mewakili, misalnya apa? Perbuatan ihsan. Dengan redaksi surah 17 ayat 7 itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Misalnya. 17 ayat 7 Bang, di awal aja. Benar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan iya, udah Bang. Oke. Jika kamu berbuat baik, ihsan santum, maka kebaikan atau berarti sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka akibat kejahatan itu juga hanya akan merugikan diri sendiri. Ini sekaligus menguatkan kita untuk tetap tabah, tetap sabar, merespon dengan tenang atas keburukan yang mungkin dilakukan orang atas diri kita. Gak usah reaktif berlebihan. Ya kan? Kenapa? Karena sebenarnya kalau orang itu berbuat jahat kepada kita, akibat perbuatan itu yang menimpa orang itu, bukan kita. Kita nggak ada urusan. Urusan kita sama Allah, nggak ada masalah. Gitu ya. Bahkan kalau kita semakin kuat, semakin sabar, itu kita malah mendapatkan kiriman pahala dari orang itu. Baik. Ada contoh kedua, apa itu? Amal soleh. Dikatakan di Al-Quran, man amila solihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Misalnya ya, di surah 41 ayat 46, di surah 41 ayat 46, ini berkaitan dengan pembalasan, maka ditutup dengan ayat, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Ya, satu lagi, yaitu dengan ungkapan bentuk konkret dari amal soleh, sikap ihsan itu apa? Syukur. Maka orang itu kalau pandai bersyukur, berarti ya dia bersyukur untuk diri sendiri. Manfaatnya. Tapi sebaliknya kalau ingkar, maka dia yang rugi juga dirinya sendiri. Ini yang di Al-Quran disebut sampai 2 kali. Tapi kita ambil contoh yang pendek saja di surah nomor 31, ayat yang ke-12. Surah 31, ayat yang ke-12. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, dari poin yang inilah kita mendapati juga kesan bagaimana agar ibadah yang kita kerjakan itu lebih bermakna lagi, maka kita niatkan ibadah itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya bagaimana? Begini. Di Al-Qur'an kita temukan pernyataan bahwa misalnya contoh saja ya di surah 14 surah Ibrahim ayat 34. Allah berfirman begini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. 14 ayat 34. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya Allah itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa melakukannya. Ya, jika kamu menghitung nikmat Allah, nggak bisa.
Sedangkan syukur itu salah satu yang terpenting adalah menggunakan anugerah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jadi syarat untuk bersyukur dengan benar adalah mengerti, memahami nikmat Allah apa saja yang harus kita syukuri. Tapi itu kan nggak mungkin, kata Allah. Jika kamu menghitung nikmat, nggak mungkin. Bisa. Berarti terus gimana dong supaya syukurnya benar? Nah, ibadahlah kamu kepada Allah. Nah, dengan beribadah itu sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah begitu banyak memberikan anugerah nikmat, bahkan kita tidak mungkin sanggup menghitungnya. Itulah mengapa Bapak Ibu, kalau kemudian Al-Quran itu misalnya menyebut bahwa surga itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah. Ya, misalnya kita lihat surah nomor 3 ayat yang ke-107, surah 3 107 Allah berfirman, "Wa ammal ladzina bayadhat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun." Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Ya, kenapa surga kemudian disebut sebagai rahmat Allah? Karena hakikatnya orang masuk surga nantinya juga karena rahmat Allah. Bukan karena semata-mata amalnya. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW seperti itu. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk aku. Kata Nabi begitu. Artinya apa? Seandainya Allah itu tidak memberikan surga nanti di akhirat, tidak memberikan pahala ganjaran nanti di akhirat, yang adalah surga salah satu, Allah yang nggak bisa disebut salah. Allah nggak bisa disebut keliru. Apalagi dolim kepada manusia, nggak bisa. Mengapa? Toh kita beramal pun itu juga dari Allah anugerahnya. Segala bentuk ibadah yang kita kerjakan itu hakikatnya kan modalnya dari Allah. Maka kalau Allah itu nggak ngasih pahala, nggak ngasih ganjaran, sebetulnya nggak salah. Wong memang sudah kita melakukan itu sesuatu, semuanya juga dari Allah. Maka kalau akhirnya Allah memberikan surga, pahala, itu karena rahmatnya. Nah, apalagi kalau dalam konteks ibadah ini, yang kemudian Allah juga janjikan dengan berbagai macam pahala, ya kan? Kalau kita niatkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, Allah pun menjanjikan apa? Akan terus ditambah karunia-Nya. Ini yang ditegaskan Allah, yang ini ayat sangat masyhur karena sering dikutip ya oleh siapa saja gitu, di surah 14 ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik. Kemudian berikutnya, ibadah yang kita kerjakan, wabil khusus kalau ini ibadah mahdhah misalnya, itu kita niatkan untuk media momentum kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang manusia itu tempatnya berbuat salah, tempatnya berbuat khilaf. Kalau ada orang yang merasa tidak punya salah, itu adalah kesalahan. Kalau ada orang yang merasa tidak pernah berbuat dosa, itu sebuah dosa yang besar. Maka apa? Agar kemudian misalnya dalam keseharian kita, ya, kita pagi sekarang ini nanti menjalankan aktivitas, mungkin dalam perjalanan waktu kita berbuat khilaf, maka kemudian kita ketemu waktu zuhur untuk beribadah. Maka kemudian itu kita niatkan untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Disinilah salah satu maknanya di surah nomor 11, surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin.
Begitu. Surah 11 ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Iya, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa, ya, mengurangi keburukan-keburukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahihnya, beliau itu membuat ilustrasi. Kalau di depan rumah kamu itu ada sungai jernih yang mengalir, terus kamu mandi 5 kali, Rasulullah mengatakan demikian. Kira-kira bersih enggak? Para sahabat mengatakan jangan 5 kali, 2 kali bersih ya Rasulullah. Gitu. Nah, demikian halnya kalau mengerjakan sholat 5 waktu, maka itu akan menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Maka manfaatkan momentum, niatkan ibadah. Salah satunya sholat kita itu untuk menghapus. Nah, ini kalau dosanya harian, ya, dosa harian dapat kita hapus dengan apa? Dengan mengerjakan ibadah sholat dan kebaikan yang lain. Ada dosa mingguan misalnya, maka kita hapus dengan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Itulah mengapa yang membaca surah Al-Kahfi misalnya, itu antara satu Jumat dan Jumat berikutnya itu akan diberikan cahaya oleh Allah. Kenapa? Dihapus kesalahannya. Ada juga dosa bulanan, maka kesempatan menghapusnya apa? Dengan puasa sunnah ayyamul bid. Ada dosa tahunan, ya kita hapus dengan apa? Dengan ibadah Ramadan. Maka itulah mangqama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kesempatan yang dapat kita lakukan, yang Allah janjikan bentuk-bentuk kebaikan itu akan berfungsi untuk mendelete, ya mendelete, membersihkan sistem. Kalau dalam komputer ya, laptop atau HP kita kan seringkali kan ada informasi, mohon maaf ya, spam ya, sampah itu harus dibersihkan supaya tidak mengganggu kinerja alat kita, komputer kita. Dengan cara apa? Ibadah itu. Maka ibadah punya fungsi sedemikian rupa, tidak hanya sebagai bentuk syukur, terima kasih kepada Allah, tapi juga menghapus kesalahan-kesalahan. Satu lagi Pak Ibu, Al-Quran mengajarkan kita, ibadah itu kita niatkan juga untuk apa? Kita berserah diri. Dalam hidup ini selalu yang terjadi, ya tidak selalu yang kita inginkan. Ada banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Sebaliknya yang kita inginkan tidak terjadi malahan. Gitu. Nah, itulah namanya hidup. Di dunia kan begitu. Ini berbeda nanti di akhirat. Kalau di akhirat itu kata Allah ya, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Nanti kalau di surga itu yang apa yang kamu inginkan semuanya dapat. Apa yang kamu inginkan dan kamu minta itu diberi. Kalau di surga. Kalau di dunia ini ya kadang diberi sesuai keinginan, kadang enggak diberi. Karena apa? Allah a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kamu enggak tahu dunia ini. Nah, di saat kita memperoleh atau tertimpa sesuatu yang kita tidak suka, jangan pernah merasa kecewa. Karena ada ruang untuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berprasangka baik. Itulah yang dilakukan, diajarkan oleh para nabi. Misalnya contoh satu saja ya, surah nomor 12 ayat 86, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la. 12.46 ya Pak Ustaz? 12.86 Bang, 86. 86. Iya 86. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Iya, beliau kemudian ketika, ini dialog Yakub dengan putra-putranya yang 10 itu ya, yang buang Yusuf dulu. Maka puncak kesedihan beliau akhirnya apa? Ya sudah, aku nggak bisa lagi ngomong sama kamu. Percuma aja.
sebaiknya aku menyerahkan kesedihanku ini, kesusahanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia yang Maha tahu. Atau aku tahu dari Allah informasi-informasi yang kamu memang nggak mau tahu. Nah, kalau kita bagaimana tahu dari Allah? Ya tahu, diberitahu oleh Allah kapan? Di Al-Quran. Maka Al-Quran itu maklumat, pemberitahuan dari Allah yang sempurna. Itulah mengapa seorang Muslim sewajarnya berusaha untuk senantiasa menyisakan waktu, perhatiannya, pikirannya untuk apa? Untuk menggali informasi petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui Al-Quranul Karim. Baik, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pagi ini. Kami kembalikan, mungkin akan ada tanya jawab ataupun yang dapat kita obrolkan bersama, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali atas tausiahnya yang telah memberikan banyak kita ilmu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin dari Masjid An-Nur terlebih dahulu ini kelihatannya Pak Fauzan sudah siap untuk bertanya. Ya. Monggo Pak. Monggo Pak Fauzan. Suaranya Pak Fauzan. Pak Ritno mungkin bisa bantu Pak Ritno. Masih belum kedengaran Pak Fauzan. Maaf, masih belum kedengaran Pak Fauzan. Mungkin bisa bantu lewat chat saja Pak Ritno. Belum terdengar. Iya, belum terdengar. Silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang lain sambil menunggu chat dari Pak Fauzan. Nah, gimana nih saya mau nanya? Iya, silakan Bu. Gimana kok jadi susah? Silakan Ibu. Monggo Bu. Silakan Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah sudah masuk. Saya mau tanya Pak, yang di surat Al-Imran ayat 107 tadi bahwa dikatakan bahwa apa? Kita ini harus beramal, banyak beramal, terus nanti surga atau neraka itu masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, Allah tadi kan diterangkan bahwa tidak salah kalau Allah mau gimana-gimana terhadap kita. Nah, itu mohon diterangkan lagi, saya belum bisa menangkap Pak. Terus yang keduanya, yang di surat Hud ayat 114, di sini kenapa diibaratkannya salat pagi dan petang, padahal salatnya kan 5 waktu. Apakah yang pagi itu hanya subuh, terus yang kan ini ada 5 waktu gitu. Nah, itu saja Baik, Pak Bu. yang mau saya Kasih, tanya. Bu. Terima kasih. Kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Popi. Yang pertama tentang ayat bahwa surga itu sebagai rahmat Allah. Ini kan salah satu bentuk cara para ulama untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud bahwa surga itu sebagai rahmat. Itu. Nah, maka kemudian di antaranya adalah ada 2 Bu. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu seandainya Allah tidak, ini seandainya Bu, tapi kan pengandaian yang nggak terjadi, karena faktanya kan kita dijanjikan Allah surga. Seandainya Allah itu tidak memberikan balasan surga, Allah tidak dapat dinilai sebagai zalim atau salah. Toh pada dasarnya kita beramal juga atas anugerah dari Allah. Contohnya gini Bu, kalau kita misalnya punya anak buah, ya ibu sebagai pimpinan gitu. Anak buah ibu itu sudah dikasih beasiswa, ya, sudah dikasih fasilitas kendaraan, rumah dan seterusnya. Terus kemudian misalnya ibu satu saat memerintahkan kamu pergi ke sana ya. Kalau ibu nggak ngasih upah kan sudah nggak salah sebetulnya. Wong selama ini sudah dikasih banyak hal gitu kan. Toh kamu berangkat ke sana pun juga masih dikasih alat transportasinya, kira-kira gitu. Nah,
Contohnya Allah juga kira-kira gitu. Semua fasilitas hidup sudah diberikan oleh Allah. Seandainya nggak dikasih surga pun, ya Allah nggak salah. Lah kok Allah itu masih ngasih surga gitu loh. Maka berarti surganya itu sebagai salah satu rahmat dari, rahmat itu arti kasih sayangnya, Bu. Bukan semata-mata bentuk kewajiban ya, tapi bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata adil. Kalau kamu beramal tak kasih surga, itu kan namanya adil kalau ungkapan seperti itu. Tapi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian yang kedua, surga sebagai rahmat itu gini, Bu. Kalau seandainya atas nama keadilan orang beramal masuk surga, itu paling banter manusia hidup berapa tahun? Mungkin kalau sekarang rata-rata umat Muhammad kan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Prinsip keadilan mengajarkan kalau beramal selama 100 tahun, katakanlah gitu ya, maka mestinya yang adil orang itu nanti di surga ya 100 tahun. Wong dia beramalnya 100 tahun, maka balasan di surganya juga 100 tahun gitu. Lah kok Allah kasih surganya selama-lama-lamanya itu, nggak terbayang berapa lamanya. Berarti memang surga itu sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama ya, Bu ya. Kemudian yang kedua tentang kenapa ini kok disebut cuma di dua ujung malam gitu ya. Nah, ayat Al-Qur'an itu dikatakan oleh para mufassir fassara ba'duhum ba'dun. Antar ayat saling menafsirkan, Bu. Ada dua pengertian dari ayat ini ya. Pengertian pertama, Al-Quran ketika menyebut dua hal, yang dimaksud itu keseluruhan waktunya, Bu. Pagi dan petang, atau dua ujung, bukan berarti pagi sore aja, tapi keseluruhan waktu. Sama orang-orang kita juga gitu, Bu. Pakai dua hal, tapi yang dimaksud keseluruhan. Contoh misalnya, kamu itu kenapa sih dari tadi kok ngalor ngidul? Nah, itu kan bukan hanya ngalor ngidul atau ke utara selatan saja kan, tapi muter-muter maksudnya, tapi disebutnya ngalor ngidul. Demikian juga Al-Qur'an menyebut misalnya ungkapan milik Allah arah barat dan timur. Nah, kan bukan berarti hanya barat timur yang milik Allah, tapi semua arah. Tapi disebutnya dengan istilah hanya dua arah. Nah, demikian juga tentang sholat tadi. Nah, ini sama dengan ditafsirkan nanti di ayat yang lain, yaitu di surah 17 ayat 78 Allah berfirman, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Kerjakanlah salat sejak matahari terbit, yaitu salat liduluki syamsi itu sejak matahari tergelincir, yaitu salat zuhur dan asar. Kemudian sampai datang malam, itulah maghrib dan isya, dan salat fajar, itulah subuh. Nah, ada 3 waktu yang disebut di ayat ini. Bukan hanya tadi 2 ya, yaitu surah 17 ayat 8. Nah, kita taunya dari mana sampai kemudian 5 waktu itu? Nah, dari penjelasan Rasulullah SAW. Maka fungsi hadis Nabi itu diantaranya yang penting adalah memerinci apa yang global dari Al-Quran. Nah, Al-Quran cuma nyebut 3 waktu, bahkan tadi 2 waktu yang di surah Hud. Tapi di surah Al-Isra ternyata dirinci oleh Al-Quran sendiri, yaitu 3 waktu, tergelincir matahari, gelap malam, dan fajar. Nah, oleh Rasulullah kemudian tergelincir matahari itu maksudnya zuhur dan asar. Gelap malam itu maghrib dan isya, dan subuh itu adalah fajar itu. Maka kita tidak bisa, Bu, beragama hanya pakai Quran tok, itu nggak boleh. Harus juga menyertakan hadis Nabi SAW, harus juga menyertakan pendapat para ulama yang menformulasikan ayat Al-Quran hadis itu, maka menjadi semacam apa yang disebut sebagai ijma, kesepakatan, apa yang disebut sebagai qiyas, analogi, itu semuanya adalah dasar kita beragama. Jadi kalau ada kawan kita, nggak usah pakai hadis, ribet nanti, Quran tok, nggak bisa. Lah gimana sholatnya? Kalau di Al-Quran itu nggak ada penjelasan tata cara sholat. Termasuk waktu sholatnya cuma 3 malah. Gitu? Sebelumnya malah di ayat lain malah 2. Nah, kita harus menggunakan hadis Rasulullah SAW. Nah, hasil dari pemikiran para ulama tentang seputar ibadah, ayat-ayat ibadah, hadis ibadah, itu diformulasikan para ulama, jadilah kemudian yang disebut fikih. Nah, maka disebut fikih ibadah. Tentang sholat, maka diberikan tata caranya, rukunnya, dan seterusnya. Matur nuwun Bu Wapi, terima kasih. Sami-sami Pak. Jazakallah. Monggo, yang lain masih ada waktu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heru. Saya mau tanya Pak Ustadz, tentang ketidaktaatan itu di surat Al-Baqarah nomor 36 itu 36 Allah berfirman bahwa turunlah kamu dan sebagian dari kamu menjadi musuh yang lain. Nah, kemudian Nabi Adam juga sudah bertobat, tapi akhirnya tetap sebagian dari keturunan itu menjadi musuh. Apakah ini satu sunatullah bahwa juga berlaku untuk kita? Kalau kita tidak taat, maka keturunan kita akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih Pak. Betul Pak. Wong kadang yang sudah berusaha taat aja musuhan Pak. Gitu. Apalagi yang tidak taat gitu. Yang berusaha untuk jadi orang taat saja masih musuhan gitu. Apalagi yang tidak taat. Tapi kalau taatnya benar, kalau taatnya benar, yang dimaksud sebagian kamu itu maksudnya dengan setannya itu Pak. Maka di ayat Quran nanti kita temukan ayat inna syaitan lakum aduwwum mubin misalnya ya. Di surah nomor 17 ayat 53, yang saya Bapak bisa buka. Demikian juga misalnya di surah nomor 35 ayat yang ke-7 itu dikatakan inna syaitan adu, ya, bahwa setan inilah musuh yang nyata bagimu. Jadi kamu nanti akan saling bermusuhan satu sama lain, itu terutamanya adalah antara keturunan Adam, yaitu manusia ini, dengan setan yang juga punya banyak anak buah. Nah, maka nanti Insewu bisa dilihat juga Pak, misalnya surah nomor 6 ya Pak. Ini yang lebih nyata ini Pak, lebih konkret ini. Surah 6 ayat 112. Allah berfirman di situ, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan atas setiap nabi itu yaitu musuh setan-setan dari jenis manusia dan jin. Nah, maka tidak ada orang yang mengajak orang lain berbuat baik, tidak ada orang yang terus berikhtiar untuk mengajak berbuat jalan yang benar, kecuali pasti ada pihak yang nggak suka. Yaitu setan-setan itu Pak, terutama. Nah, maka akan membuat penghalang dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan ayat bahwa nanti di antara kalian akan saling bermusuhan, yaitu kelompok orang-orang yang taat kepada Allah dan kelompoknya syaitan. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heru. Silahkan kalau masih ada pertanyaan lagi atau ini sudah jam 6. Bagaimana Pak Ustadz? Mungkin Pak, saatnya ngopi dan jalan-jalan pagi. Iya, enggak. Apa masih ada waktu pertanyaan? Oh, masih ada. Monggo, enggak apa-apa, satu lagi boleh. Baik. Ya. Assalamualaikum. Monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak Bambang. Pak Ustadz, tadi disampaikan bahwa kita dalam beragama jangan berlebih-lebihan begitu ya. Artinya ya semampunya kita ya. Sekarang mampunya kita baru yang wajib-wajib aja nih. Artinya sholat 5 waktu wajibnya. Kemudian puasa, zakat, haji. Nah ini apakah sudah menjamin kita bisa mendapat rahmat Allah dengan surganya, Ustaz? Waalaikumsalam. Turun Bang. Ya, merujuk ke surah nomor 6, surah 6 ya Pak, Al-An'am, ayat 132 Pak. Surah 6, 132, di ayat ini Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu. Ya, setiap orang itu akan memperoleh derajat dari amal yang dia lakukan. Gitu. Jadi kalau kita baru bisa mengerjakan yang wajib-wajib tadi itu, asal tidak maksiat dosa besar yang kelewatan, ya sudah Pak, dapat surga. Ya, dapat surga itu, insya Allah, janji Allah. Cuma kan yang jamin ya Allah ya Pak ya, bukan setiap orang jamin, tak jamin kamu surga, enggak. Ya Allah yang jamin melalui ayat itu.
Nah, maka dari ayat tadi itu kita mudah untuk membuat menerima dengan akal sederhana kita, setiap orang itu akan memperoleh balasan derajat di akhirat nanti sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi kalau yang dikerjakan yang wajib-wajib saja, maka insya Allah juga nanti masuk surga. Tapi surganya surga yang standar gitu loh. Surga yang standar saja. Ya kenapa? Yang dikerjakan juga yang wajib yang standar. Kalau ingin yang lebih, ya apalagi kalau mau berkumpul dengan para siddiqin, para nabi, para siddiqin, syuhada, solihin misalnya, tentu harus mampunya beramal mengikuti katakanlah menambahkan hal-hal yang lebih, misalnya apa? Berkonsentrasi untuk akhlaknya yang bagus, berusaha meneladani akhlak para nabi, akhlak Rasulullah, akhlaknya Pak. Kalau ibadahnya nggak bisa lah. Kalau ibadahnya tetap abot Pak. Terutama akhlaknya ini. Meskipun itu pun berat, tapi itu yang kemudian lebih banyak menghantarkan janji Rasulullah itu kalau ingin bersama Nabi itu lebih banyak disebutkannya itu akhlak. Misalnya, aku nanti di surga itu akan bersama orang yang peduli dengan anak yatim, orang yang suka membantu fakir miskin, dengan orang yang membantu janda-janda yang lemah, begitu. Itu yang nanti bersama Nabi. Ya, kalau beramal saya sholat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Quran misalnya, puasa sunnah, sholat sunnah, itu diberikan pahala besar, tapi nggak disebut nanti akan bersama Nabi. Ya, kecuali kalau belajar atau membaca Al-Quran, Pak, itu memang khusus ada ungkapan Nabi, al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang bersungguh-sungguh belajar Al-Quran, memahami, mengajarkan, nanti di akhirat akan bersama para malaikat yang mulia. Nah, itu ada. Tapi untuk yang khusus dikatakan bersama Nabi, itu amal-amal sosial kita. Jadi tidak usah khawatir ya Pak ya. Insya Allah kalau yang baru kita kerjakan yang wajib, ya juga akan dapat surga saja. Yaitu surga yang tadi standar. Tapi sudah alhamdulillah ya Pak ya, sudah masuk surga. Pokoknya yang penting nggak masuk neraka, itu aja. Matur nuwun Pak, terima kasih.